wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bapak. Di sore yang sangat cerah ini, gimana kabar kalian semuanya? Di sore saya ini baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk Mas Rahmatullah memimpin doa kita di sore hari ini. Ya, baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Rahmatullah. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Coba hadir. Mas Ilham Darujat, Hadir Bapak. Mas Rahmatullah, Hadir. Mas Muhammad Hadik, Mas Nur Yusuf Kafianto, Hadir. Mas Dandar Taufik Wicaksono. Iya, Oke, saya rasa tidak ada yang kurang. absen ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran kita pada sore hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional kita. Jadi anak-anak, saya minta untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, Oke? Ya Pak, siap laksanakan. Mulai. Silakan Bapak. Nggak bisa, ini lagu nasional. Ada lagu nasional. Contoh teknik Pak. Itu animasi. Maka sederhana Pak. 1, 2, 3. Oh, dia tiga. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga Ya, pokoknya satu kali lagi. Oke, silakan teman-teman bisa dulu kembali ke Kenapa harus memilih lagu yang slow motion? Oke, anak-anak. Di pembelajaran yang sore hari ini saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat aktif ya. Kita harus tetap semangat dan ceria. Jadi sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di sore hari ini ya. Nah, ini ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, saya harap kalian dapat menjelaskan pengertian tanda baca secara lisan maupun tulisan dengan bahasa kalian sendiri. Kalian juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis tanda baca yang sering digunakan dalam teks bahasa Indonesia. Yang terakhir, kalian mampu menggunakan tanda baca secara tepat dalam kalimat tulis sederhana. Ya. Di sini ada yang tahu apa itu tanda baca? Bisa berpendapat silakan. Belum Pak. Nah, jika belum tahu akan saya jabarkan. Apa Mas Ilham ingin berpendapat? Oke, ini saya jelaskan ya.
saya jelaskan. Jadi tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas maksud, mempertegas intonasi, dan membantu pembaca memahami struktur kalimat. Tanpa tanda baca, tulisan disalahartikan atau sulit dipahami. Jadi fungsinya tanda baca itu adalah agar kita dapat memahami tulisan dengan lebih baik dan tidak terjadi kesalahan kalimat. Oke. Nah, macam-macam tanda baca itu ada banyak sekali. Contohnya di sini ada 12. Ada titik, ada koma, ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda petik dua, ada tanda petik tunggal, ada titik dua, titik koma, tanda hubung, ada tanda pisah, ada tanda kurung, ada garis miring. Nah, tanda baca yang sudah ada di sini tuh semuanya memiliki simbolnya masing-masing, ya kan, seperti ini dan lain-lain. Tapi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini tidak semuanya. Oh iya. Hanya ada 5 yang akan kita pelajari. Seperti titik, lihat simbolnya itu seperti ini. Kemudian koma, tanda tanya, dan tanda seru, dan tanda petik dua. Ya. Oke, kalian pelajari. Ya. Yang pertama itu bisa kita lihat tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat, perintah atau pernyataan. Jadi tanda ini memberi tahu bahwa kalimat sudah selesai. Bisa juga digunakan untuk singkatan seperti BPK titik, itu singkatan dari Bapak. Nah, juga bisa digunakan sebagai penomoran. Nah, contohnya di sini ada ibu sedang memasak sayur. Untuk mengakhiri kalimat diberikan titik. Yang kemudian 2 itu ada daftar nomor. Jadi contohnya ada 1 titik pengantar, koma, 2 titik isi. Nah, selanjutnya ya ada koma. Tadi sudah saya singgung juga koma. Tanda koma itu fungsinya untuk memisahkan bagian-bagian dalam suatu kalimat agar maknanya lebih jelas. Biasanya digunakan untuk memisahkan unsur dalam daftar, setelah kata sapaan, setelah keterangan tempat atau waktu di awal kalimat. Ini contohnya, saya membeli roti, susu, dan telur. Di sini digunakan tanda koma sebagai bagian untuk memisahkan suatu kalimat. Kemudian ada hai Budi. Karena tanda seru bisa juga dibaca hai Budi. Nah itu juga. Dan nggak ada hai Budi. Iya gitu. Nah, lanjutnya ya. Ada tanda tanya. Tanda tanya fungsinya untuk apa? Buat menanyakan. Ya bagus. Jadi tanda tanya itu digunakan pada akhir kalimat. Yang kalimatnya itu adalah kalimat tanya atau menginginkan jawaban. Jadi tanda tanya menunjukkan bahwa pembicara atau penulis ingin tahu sesuatu dari lawan bicara atau pembaca. Contohnya, apa kamu sudah makan? Diberikan tanda tanya. Siapa nama gurumu? Tanda tanya. Karena dari kalimat tanya ini diinginkan jawaban dari pertanyaan itu. Oke, selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru itu tanda yang apa? Seru kata perintah. Ya, jadi tanda seru itu digunakan di akhir kalimat yang menunjukkan perintah, seruan, larangan, atau emosi yang kuat. Bisa Larangan, Pak. Ya, bisa Bapak jangan lari. Ya, himbauan bisa. Ya. Nah, ini membuat kalimat terasa lebih ekspresif. Contohnya ada, ayo cepat bangun. Sama kayak ayo cepat bangun itu kan beda, tidak ada ekspresif sama sekali. Intonasi itu, Pak. Ya, intonasi juga bisa dipengaruhi oleh tanda baca. Salah satunya tanda seru. Wah, indah sekali pemandangannya. Kan terlihat seperti lebih ekspresif ketimbang jika tidak ada tanda seru, maka dibacanya, wah, indah sekali pemandangannya. Tidak terlihat ekspresif, sangat datar. Kurang tegas ya Pak. Ya, kurang seru. Selanjutnya ada tanda petik 2. Nah, tanda baca ini digunakan untuk mengambil kutipan langsung atau ucapan orang lain secara persis. Menegaskan kata. Ya, bisa juga digunakan untuk menegaskan kata. Jadi fungsinya itu misal kalau ibu kalian berkata, ambilkan buahnya, maka dari itu kalian akan menuliskannya dengan petik 2. Contohnya seperti ini, ada ayah berkata. Nah, jika seperti tadi itu ibu berkata dalam petik 2, ambilkan buahnya. Nah,
Itu contohnya ya. Karena dijawab bisa Jaga juga kedua tadi menegaskan kata yang sedang dibicarakan. Contohnya di sini kata berani diberikan ketik dua, kemudian diberikan artinya tidak takut. Oke. Oke, anak-anak sudah saya jelaskan tadi macam-macam tanda baca dan Ada seru. pengertian serta fungsinya. Di sini saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok dan mengerjakan LKPD. Nah, ini kelompok satu di garis depan ya, garis depan kelompok dua. Nah, Ala MPU Lampung. ULR. nanti jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bapak ya. Ya, Pak. Silakan dikerjakan. Pak, ini nomor itu gimana caranya, Pak? Kan cuma sampai nomor 2. Ayo, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ini kok pindah tempat ke sini? Pak, ini kan di sini satu kalimat. Ya. Rahmat mencontek saat ulangan itu termasuk kata-kata. Itu masuknya ke dalam kalimat seru ya. Jawab. Itu memang kalimat, jadi nanti kalian bakal menyertakan tanda baca dalam kalimat tersebut. Nah, misalnya tuh kalimat kalian itu kalimat tanya, kalimat tambahan, kalimat jawab, apa? Nanti diisi tanda baca sesuai kalimat yang kalian buat. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 1 itu kalian melengkapi kalimat yang sudah ada tertera dalam LKPD kalian. Oke. Nah, yang kedua itu kalian membenarkan tanda baca yang tertera pada kalimat yang ada di LKPD kalian juga. Jadi nanti akan kalian presentasikan ke depan perwakilan dalam kelompok. Ada yang sudah selesai? Nomor 1 itu, Pak. Oke, kelompok 1 boleh maju. Depan. Saya, Pak. Oke, silakan kelompok 1 diwakili oleh Mas Adik. Ya, kita apresiasi dulu. Baik. Oke, oke, kelompok saya terdiri dari atas Dian dan Rahmatullah dan saya sendiri Kadi. Nah, lengkapilah kalimat dengan tanda baca yang tepat. Oke. Wah, ini tanda seru ya, Pak. Ya. Betapa indahnya pemandangan ini. Berarti tanda titik. Terus, apakah kamu sudah makan siang? Berarti ini tandanya tanda tanya. Bagus, betul. Terus, aku membeli apel, jeruk dan mangga. Nah, berarti jadi aku membeli apel itu koma, diberi koma ya, Pak. Betul kan? Ya, betul. Terus jeruk, koma. Bagus. Terus yang terakhir adanya mangga titik. Jadi ya gitu Ya, ya. benar. Oke. Selanjutnya, ibu berkata hati-hati di jalan. Nah, berarti ini tanda seru itu kan, Pak. ya. Nah, tengahnya itu ada tanda koma sebelum hati-hati. Ya. Itu jadi untuk Ya. kalimat ucapan langsung itu diberikan apa tanda apa? Tanda petik dua ya, Nah, Pak. betul. Selanjutnya ini rumah baruku, berarti ini ada titik ya, betul Pak? Ya, betul. Oh, titik. Ya, titik. Ya, betul, itu di akhir titik. Oh iya, Ya. titik. Kalau Ya, sudah? Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih kepada Mas Adik. Silakan berikan tepuk tangan. Yo, selanjutnya kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kamu maju, SMP ya. Oke, ini yang B ya Pak ya. Ya, silakan. Itu yang B, susunlah kalimat di bawah ini dengan tanda baca yang tepat. Yang pertama itu aku suka membaca buku setiap malam. Itu diberi tanda titik di akhir kalimatnya. Ya, bagus. Yang kedua, ayo kita bermain di taman. Itu diberi tanda koma setelah ayo. Ya.
berarti berhenti sejenak. Ya. Terus dilanjutkan dengan tanda seru di belakangnya. Ya, boleh bagus. Benar kan Pak? Nah, Ya, yang ketiga itu siapa nama gurumu, itu yang di akhirnya itu diberi tanda tanya. ya. Ya, udah. Dan silakan kembali ke kursi. Kita baca terus ya, anak-anak. Nah, teman-teman ya, kalian sudah melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Bagi saya, kelompok kalian sudah sangat baik memahami penggunaan tanda bacanya dari tanda titik, koma, ketik dua, tanda tanda seru, dan kalimat yang kalian buat sudah rapi dan menggunakan tanda baca dengan tepat. Saya juga suka dengan cara kalian menjelaskan fungsi tanda baca satu persatu. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada sore hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Mas Rahma, silakan. Ya Pak. Silakan. Jadi untuk tanda baca tadi itu ada banyak. Saya mengetahui tanda baca titik itu di akhir kalimat. Tanda baca seru itu mengungkapkan suatu peristiwa atau perintah. Terus koma itu tanda memperjelas suatu kata. Benar enggak Pak? Salah Pak. Koma itu untuk memisahkan Betul, betul. dalam satu kalimat. Ya, betul. Coba lanjut. Nanti Mas Fian giliran untuk memberikan. Terus tanda seru itu lupa Pak. Mas Pian aja lanjutin. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Selanjutnya Mas Fian untuk. Oke, kalau tanda baca itu menurut saya Pak, setelah mengikuti pembelajaran tentang tanda baca ya Pak, tanda baca itu merupakan simbol atau tanda untuk menjelaskan atau untuk memperjelas bahwa suatu kalimat kayak kalimat tanya, kalimat perintah itu gunanya tanda baca. Kayak gitu sih kalau simbolannya Pak, sangat dalam itu kesimpulannya semuanya itu kayak gitu Pak. Ya, sudah. Iya. Terima Tanda kasih. baca yaitu untuk simbol atau tanda untuk memperjelas suatu kalimat. Ya, terima kasih kepada Mas Fian dan Mas Rahmat untuk kesimpulannya ya. Nah, dari pembelajaran kita sore hari ini, adakah materi yang kalian tidak mengerti, tidak pahami? Paham sekali Pak. Lalu perasaan kalian bagaimana? Mungkin ada yang Perasaan saya ini senang Pak. Ya senangnya bisa mengenal tanda-tanda dari kita, bisa mengenal lebih tahu Pak. Ya besok lagi kita belajar lagi ya Pak. Ya, Ya. ya terima kasih masukannya Mas Adik. Ya. Ya, jadi dari masukan ini ada perbedaan kah bagi anak-anak semua? Tidak Pak. Tidak, Pak. Tidak, seru Pak. Kalian semua sudah paham ya? Paham sekali Ya. paham. Nah, Takbir. untuk penugasan selanjutnya, besok kan kalian akan melaksanakan study tour nih. KKL. Study tour kalian Oh, anak KKL SD. itu anu Pak. Ya. Kakak saya Pak. Iya, betul. Jadi besok kalian akan melakukan study tour. Nah, di saat study tour itu nanti kalian mencari kalimat. Berarti kelas 1 diajar tadi. Ya, Jadi jadi bisa hilang gimana? gak apa-apa kan ada orang tuanya. Jadi kalian nanti mencari kalimat apapun yang kalian temukan, kemudian kalian mengidentifikasi tanda baca yang ada pada kalimat tersebut, lalu menjelaskan fungsi tanda baca yang kalian temukan. Makanya Pak. Ya, Dan tadi kan mencari kalimat dan itu gimana Pak? Gimana mencari kalimat Ini. Kan di kebun binatang atau gimana ya? Mencari kalimatnya gimana? Ketika hewan itu bersuara. Ya gini saya jelaskan. Saya jelaskan. Kebun kalimat. Ya, saya jelaskan dulu. Misalnya nih kalian pergi ke museum, di situ kan pasti ada penjelasan mengenai apa yang dipamerkan di museum. Jadi pasti ada kalimatnya. Kemudian di kebun binatang pasti kan ada nama hewan dengan penjelasan asalnya. Ya, nah di situ kan pasti ada
kalimat dan tanda bacanya. Oke? Bisa dipahami ya? Bu? Ya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, jadi jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah tanda baca merupakan bagian penting dalam penulisan karena membantu menyampaikan maksud kalimat secara jelas dan benar. Setiap tanda baca memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti mengakhiri kalimat, menggunakan titik, memisahkan unsur sejenis, digunakan koma, menandai pertanyaan tanda tanya, seruan atau perintah tanda seru, hingga melatih ucapan langsung tanda petik. Dengan memahami dan menggunakan tanda baca secara tepat, tulisan akan lebih mudah dipahami, tertata baik dan tidak menimbulkan salah pengertian. Oke, karena materi kita pada sore hari ini sudah selesai, maka akan saya tutup. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Silakan untuk Mas Rahmat menutup pembelajaran kita hari ini menggunakan doa. Marilah kita berdoa bersama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.